Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Faizal Fikri. Dalam hal ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja untuk mendukung channel Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil faxsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, para wakil rektor, para dekan, demikian juga para ketua jurusan, para dosen yang sangat saya hormati, termasuk pengurus Masjid Iqomah UIN Bandung, wabil khusus Abah Badrun, kemudian seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Seraya menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita hingga saat ini kita masih bisa bersama-sama menjalankan aktivitas kita yang mungkin dari pagi ada yang sedang kuliah, kemudian sekarang kita bersama-sama di Masjid Iqomah dalam rangka ibadah kepada Allah, melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita yang akan kita kerjakan dan yang sudah tentunya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah duhur Masjid UIN Sunan Gunung Jati Bandung rahimakumullah. Izinkan al-fakir wabil khusus pada para guru, para dosen yang telah pernah membimbing kami di sini, ingin menyampaikan, sekedar mengingatkan sekaligus dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Hadirin rahimakumullah, bulan Rajab sudah kita mafhum di antara bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Yang beruntun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah sudah kita mafhum bersama bahwa bulan Rajab adalah bulan di mana peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang singkatnya cerita adalah menghasilkan sebuah perintah, yaitu salat yang 5 waktu, yang asal usulnya adalah 50 waktu. Dan salat ini adalah salah satu ibadah yang tidak pernah atau tidak bisa untuk ditinggalkan, apalagi untuk kita kaum Adam, kaum muslimin, dalam kondisi apapun salat harus dilaksanakan. Jangankan hanya sekedar sakit, perang saja ada salatnya. Maka salah satu ibadah yang tidak bisa ditinggalkan oleh khusus untuk kita kaum muslimin adalah salat yang 5 waktu. Tentu ayat yang dibacakan tadi adalah merupakan perintah buat kita semua. Utlu, bacalah, uhiya, apa yang telah aku wahyukan, kata Allah, minal kitab, dari Al-Quranul Karim.
Lalu wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Tentu kalimat awalnya adalah fi'il amar, berarti otomatis kita harus melaksanakan dengan sepenuh hati. Pada kesempatan yang baik ini berkaitan dengan salat, mari kita sama-sama sekedar menguatkan dan sebagai bahan renungan kita semua. Dari sekian banyak dan sudah lama kita ibadah, sejak mungkin kita ukuran umumnya balik sampai hari ini, sudah yakinkah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini mudah untuk disampaikan, tapi untuk dijawabnya terasa berat. Di antara sekian tanda-tanda salat kita diterima atau tidak, saya hanya sekedar mengutip dalam sebuah hadis qudsi. Allah pun berfirman, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu taala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang awal hadisnya adalah innama taqabbalas salata mimman tawadda li azamati wa lam yastatil ala khalqi wa lam yabit musirran ala ma'siyati wa qata'an nahar fi dzikri wa rahimal miskin wa ibnas sabil wa warmahal malah warahimal mahab waharahimal musab. Artinya bahwa tanda-tanda salat diterima menurut hadis ini, hadis qudsi diriwayatkan oleh Abu Bajar, bahwa ada 5 hal sebagai tanda terima atau tidaknya salat kita yang sudah kita kerjakan. Dari sekian banyak salat kita, tanda-tanda salat kita yang diterima. Dalam hadis ini disampaikannya ada 5. Yang pertama, bahwa salat kita diterima jika salat itu li'azamati, untuk karena mengagungkanku. Bahwa kita ibadah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya adalah kita ibadah estuning melulu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan bukti saat kita bertakbir Allahu Akbar, artinya kita mengagungkan Allah. Salat kita bukan karena siapapun, harus karena Allah, dalam rangka untuk mengagungkan asma Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa salat kita itu diterima tandanya adalah tidak menjalankan kemaksiatan. Sebagaimana ayat yang Allah sampaikan tadi, bahwa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, bahwa sungguhnya salat itu kita kerjakan dalam rangka mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar bisa akan hilang dari diri kita kalau sudah kita mampu memaknai salat. Salat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Jikalau kita mengerjakan perbuatan keji dan munkar, berarti makna ayat ini berarti kita dianggapnya masih belum sempurna salat kita. Oleh karena itu, salat yang harus kita kerjakan betul-betul harus khusyuk lillah, selain lillah ada kehusuan, dan untuk mampu meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sufi pernah berkata, salat itu mengandung makna sod lam ta. Al-Mutanabih mengingatkan atau memberikan makna salat itu dari kata 3 huruf dalam bahasa Arab. Ada sod, ada lam, ada ta. Sod yang berarti maknanya sidqul qauli, artinya jujur dalam berucap. Orang yang sholat, menjalankan sholat, sholatnya baik, itu dalam berkata-kata, berucap dengan penuh kejujuran. Namanya sidqul qauli, benar dalam berucap. Yang kedua ada huruf lam. Orang yang sholat itu harusnya layyinul qalbi, lemah lembut, hatinya lunak, hatinya mau untuk menjalankan ibadah kepada Allah, hatinya tidak banyak penyakit. Artinya hatinya luluh, mudah untuk diajak
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya layyinul qalbi. Kemudian yang ketiga, dalam lafaz salat ada huruf ta. Ta itu artinya adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Orang yang sudah menjalankan salat sanggup tidak sanggup harus berupaya maksimal untuk menjauhkan diri dari perbuatan kemaksiatan, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tah makna salat itulah yang paling gampang untuk kita cermati. Sekali lagi, berusahalah kita, salat kita akan diterima jika salat kita sudah mengandung makna yang pertama, sidqul qauli, benar dalam berkata-kata. Kemudian yang kedua adalah layyinul qalbi, lemah hatinya, luluh hatinya. Yang ketiga tarkul ma'asi, sanggup meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada makhluk Allah. Hadirin sidang zuhur berjamaah rahimakumullah. Sehingga yang ketiga tanda salat itu diterima jika seorang yang sudah salat itu mampu mengaplikasikan dalam kehidupannya dengan memberikan kasih dan sayang kepada sesama, terlebih kepada fakir miskin, termasuk orang-orang yang perlu dibantu oleh kita, mungkin ibnu sabil, termasuk janda-janda tua, dan termasuk orang yang kena musibah. Kalau sudah kita sanggup untuk berkasih sayang bersama mereka, maka kita termasuk orang yang ibadah kita diterima. Intinya jamaah rahimakumullah, salat kita akan diterima berarti yang pertama hendaklah ibadah salat itu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti syukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, terlebih nikmat sehat wal afiat, nikmat kemampuan dan dalam segala hal. Yang kedua, dalam rangka sanggup untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sering disebut imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Artinya kita sanggup melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan sanggup pula meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga, yaitu orang yang berkasih sayang dengan sesama, terlebih dengan orang-orang miskin, ibnu sabil, janda-janda, demikian juga orang-orang yang perlu bantuan dari kita, juga termasuk orang yang terkena musibah. Oleh karena itu, tiga hal inilah sebagai tanda bukti kita sholat kita diterima, dengan dikuatkan dengan makna sebuah sholat adalah sidqul qauli, kemudian layyinul qalbi, dan tarkul ma'asi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga menambahkan bekal kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun sudah yakin dan mafhum, terlebih kita adalah Sivitas Akademik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sudah tahu betul ya berapa dalilnya, tinggal mengamalkannya yang kadang-kadang masih banyak rintangan dan godaan. Terlebih kita pun sudah tahu betul bahwa di antara amal ibadah kita yang nanti pertama akan ditanya adalah sholat kita. Hari kiamat nanti yang akan ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Jika sholat kita baik, maka dianggap seluruh perkara itu baik. Sebaliknya kalau sholat kita jelek, maka dianggap yang lain pun dianggapnya jelek. Jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah salat yang 5 waktu tepat waktu. Demikian, mohon maaf lebihnya dari Allah, kurangnya dari kemudahan saya pribadi. Terima kasih wabil khusus kepada Bapak ya pengurus DKM Al-Iqamah, wabil khusus Bapak Abah Badrun yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk sharing di tempat ini. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.